Indonesia lebih sejahtera dari Jepang dan Amerika. Ini tuh hasil studi yang bukan kaleng-kaleng ya. BTW, arti dari kesejahteraan di sini tuh bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal aspek sosial dan psikologi. Tapi sayangnya mereka yang anti pemerintah pusat dan anti Pak Jokowi tuh nyinyir sama hasil studi ini. Jadi, studi itu bernama Global Flourishing Study alias studi kemakmuran global. Studi ini tuh intinya pengen ngukur kesejahteraan, tapi bukan cuma dilihat dari soal produk domestik bruto atau PDB negara saja, tapi juga hal-hal yang lebih dalam, kayak kesehatan fisik dan mental, rasa aman secara finansial, kualitas relasi sosial. Juga tingkat individu memaknai hidup sampai karakter positif warga di tiap negara. Studi ini tuh ngelibatin lebih dari 200.000 orang di 23 negara seperti Jepang, Amerika Serikat, bahkan negara Eropa lain. Studi ini tuh berlangsung selama 5 tahun. Studi ini adalah hasil kolaborasi dari sejumlah pusat studi. Ada dari Universitas Harvard, Institut Studi Agama Universitas Baylor, dan lembaga survei terkemuka Gallup. Studi ini tuh dirilis dalam konferensi pers yang berlangsung di Washington DC pada 30 April lalu. Nah, temuannya menarik. Indonesia berada di posisi teratas dalam studi ini dengan skor 8,47 dari 10. Artinya Indonesia itu negara yang paling sejahtera. Di bawah Indonesia secara berurutan ada Meksiko, nilainya 8,19 dan Filipina 8,11. Sementara negara-negara yang sering dianggap lebih maju justru keteteran. Amerika Serikat cuma dapat skor 7,18, Inggris 6,88, Jepang bahkan cuma 5,93. Temuan ini nih kontras dengan laporan tahunan World Happiness Report yang selama ini menempatkan negara-negara Eropa di puncak. Menurut Tyler van der Weel dari Harvard, perbedaan ini tuh muncul karena indikator flourishing ini jauh lebih menyeluruh ketimbang sekedar persepsi evaluatif atas kehidupan seseorang. Negara-negara kaya memang unggul dalam aspek keamanan finansial dan kepuasan hidup secara umum, katanya dalam konferensi pers. Tapi mereka justru lemah dalam dimensi makna hidup, hubungan antar individu, dan karakter prososial. Lanjutnya, studi ini tuh juga mengungkap pernikahan, tingkat pendidikan tinggi, dan keterlibatan dalam komunitas keagamaan berkorelasi positif dengan tingkat flourishing. Walaupun studi ini tuh independen, tapi tetap aja netizen yang anti pemerintah dan anti Pak Jokowi itu nyinyir sama hasilnya. Mereka ngerasa hasil studi ini tuh nggak nyambung sama realita yang mereka hadapin. Nyari kerja aja susah, sejahtera dari mana? Tulis salah satu netizen. Bahkan studi Harvard aja bisa kena scam King Indo, tulis netizen lain. Yang nyinyir ini jelas nggak baca hasil studi ini ya. Bisa jadi mereka tuh cuma baca judul beritanya aja, terus ngegas. Woles woy, sabar. Justru hasil studi ini tuh menunjukkan variabel kesejahteraan dalam studi ini tuh nggak terbatas soal finansial dan kepuasan material saja. Variabel kesejahteraan dalam studi ini lebih luas, yaitu kebahagiaan, makna hidup, karakter, hubungan sosial, dan kesejahteraan spiritual. Yang terpenting, hasil studi ini tuh dijadikan acuan untuk bikin kebijakan. Ini bukan cuma tugas pemerintah pusat ya, tapi juga pemerintah daerah. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat ada kajian ilmiahnya, bukan kebijakan yang asal suka dan sekedar populis saja. Singkat, pemerintah pusat maupun daerah harus pastiin semua variabel kesejahteraan dalam studi itu bisa terpenuhi. Yuk bekerja demi kesejahteraan dan kemajuan rakyat.